Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Apa kabar kalian hari ini? Bagi kalian yang pegawai, selamat libur. Bagi kalian yang masih sekolah, selamat berlibur. Dan bagi kalian para petani, tetap semangat karena tak ada libur bagi kita yang menjadi petani. Oke bosku, di video kali ini semoga bisa menghibur kalian semua terkait parodi lucu Pak Mulyono. Dan ini lagi-lagi tentang rekam jejaknya si Mulyono yang memang kelihatan koplaknya. Dan yang paling koplak lagi adalah ternaknya sampai sekarang masih setia walaupun sudah banyak kebohongan melalui rekam jejaknya diungkit kembali atau diupload kembali atau diperlihatkan kembali. Dan terakhir video tersebut ialah ternyata Mas Gibran selama ini membuat konten untuk makan biji gratis. Oke bosku, mari kita simak videonya. Bukan adu ijazah. Kalau menurut gue Bapak ini lebih cocok jadi adu skill. Oh bukan ijazah sekarang, bukan adu ijazah. Tidak ada yang berani membuka ekonomi digital. Tidak ada fakultas ekonomi digital. Jurusannya misalnya toko online, jurusannya meme. Waduh. Saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya. Program siapa ada tuh? waduk, nggak ada irigasinya. Dalam hal ini pengembangan e-sport, Mobile Legend ke depan. Oh, Mobile Legend. Hari gini masih juga main Mobile Legend, lo bocah lo. Bodoh banget kita ini. Belinya barang-barang impor semuanya. Kan pelaku utamanya kamu. Sedih saya. Sedih saya. Aduh, bodoh kita beli barang impor. Perasaan tadi orang ganteng, tahunya kamu makelar. Sabar Mbak ya. Dia lagi mancing. Nah. Halo ternakan, gimana suaranya? Ternakan, suaranya mana? Oh gitu ya suaranya ternakan. Gimana ternakan? Oh sekali lagi ternakan gimana? Terus gimana? Oh iya terus ternakan. Ternakan. Oh iya. Pak mau tanya dong, berapa harga mobil SMK itu? Dan sudah berapa banyak pesanan mobil SMK ini? Mohon dijawab Pak. Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Guys. Pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Oh 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Satu lagu mau saya tanya Pak, Bapak sudah berhenti berbohong? Sudah, tapi belum. Karena laut ini Titik Soeharto bukan turun tangan. milik perorangan Ikut atau membuka. milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin. Nah, kalian dengar sendiri kan bahwa laut itu bukan milik perorangan. Untung saja nggak 3 periode. Coba kalau sampai 3 periode, mungkin langit pun dia kapling. Langit. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya ditanya resmikan prestasi bapaknya. Jalan Tol Cuma Cilenyi ternaknya yang tahu prestasi. Sumedang Dawang, Jalan Tol Cisdawu di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu, dan jangan lupa sebenarnya jalan tol itu bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya. Itu dibikin oleh investor, oleh swasta. Dengar tuh ternak. Negara, aleh lu pakai uang negara. Terus pakai uang dari mana dong? Pakai bank?
Mbak, emang kalau pakai bank uang negara? Cerdas dong, cerdas. Prestasi bapak kaya. Aduh. Prabowo pangkas dana perjalanan dinas pejabat. Konten perjalanan dinas-dinasan Wapres anak haram prostitusi terancam batal. Apa ya manfaatnya dari kunjungan dari Gibran ini ya? Apakah kemudian dia ini juga bisa dari kunjungan itu mengubah makan siang menjadi lebih bergizi gitu? Dan kalau kemudian buat anak-anak sekolah itu, apakah Gibran ini cocok sebagai role model begitu ya? Karena dia masih muda menjadi wakil presiden. Tapi kalau nanti anak-anak ini besar dan mereka tahu caranya dia menjadi wakil presiden dengan cara akali undang-undang, ya ini melalui Mahkamah Konstitusi, karena itu dia disebut sebagai anak haram konstitusi, dia kan jelas bukan role model yang baik buat anak-anak sekolah ini. Pada hari Jumatnya tanggal 24 Januari, Gibran juga melanjutkan kegiatan mengunjungi ini program makan siang, mengecek program makan siang gratis di SMK Ki Hajar Dewantoro di Kota Tangerang, dan juga dia meninjau progres revitalisasi Pasar Anyar Tangerang. Oh ini nih. Konten makan siang gratis ini ada di story TikToknya nih. Asik sekolah. Ya. Dua kegiatan itu videonya diunggah di akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, akun official nih ya. Pertanyaannya sekarang ya, saya kira yang pertama ini, apa manfaat dari kunjungan Gibran? Tadi saya sudah singgung, apakah dengan ditinjau oleh Gibran itu kemudian anggaran makan siang gratis ini bisa meningkat? Karena tadi seperti dikatakan oleh Pak Prabowo, dilakukan pemotongan anggaran sana sini itu demi program makan siang gratis gitu ya. Jadi ya harusnya kunjungan ini yang ditiadakan supaya makan siang gratis itu bisa meningkat menunya dan bisa menjangkau lebih banyak gitu ya. Semakin Gibran mengurangi kegiatannya itu semakin besar dana yang bisa dialokasikan untuk manfaatnya kepada lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang bisa makan siang gratis. Pertanyaan yang kedua, kalau kemudian Anda pasti akan bertanya, kan ini cuma kunjungan ke di Jakarta dan ke Tangerang ini yang nempel lah dengan Jakarta gitu. Berapa besar sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk mobilisasi personil dan massa dalam setiap kegiatan itu? Mari saya ajak Anda untuk melihat video dan foto-foto ini ya. Nah ini video ini adalah bagian dari pasukan ini dari TNI ini yang dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Gibran ini di Tangerang ya. Ini sesungguhnya gabungan dari personil polisi dan TNI. Dan kemudian yang foto-foto ini, ada dua foto ini. Ini seorang warga yang jeli itu mengambil foto yang cukup menarik ini karena terlihat beberapa sniper ditempatkan untuk mengamankan kunjungan Gibran itu. Anda pasti kaget, kenapa sampai begitu pengamanannya? Ya memang begitu, standar SOP-nya itu ya, standar operating prosedurnya. Ini bukan karena Gibran yang menjadi wakil presiden. Kalau toh bukan Gibran yang menjadi wakil presiden, itu pengamanan terhadap seorang wakil presiden, apalagi kalau presiden itu memang sangat ketat. Bagaimanapun mereka ini adalah kepala negara, kalau presiden dan wakil ya wakilnya kepala negara lah gitu, walaupun nggak ada istilah itu, yang ada hanya kepala negara. Tapi tetap saja namanya seorang wakil presiden itu keamanannya juga harus sama ketatnya dijaga seperti seorang presiden, karena sesuai dengan konstitusi kalau terjadi apa-apa pada seorang presiden, apakah berhalangan, tetap meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka yang jadi presiden itu adalah wakil presidennya. Jadi dia keamanannya juga harus dipastikan supaya tidak terjadi vacuum of power gitu, tidak terjadi kekosongan jabatan manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap seorang presiden. Memang seperti itu, dan itu mungkin yang selama ini tidak banyak disoroti oleh media karena sudah biasa, itu memang standar yang biasa. Tapi buat seorang warga yang tiba-tiba Gibran datang ke situ dan dia melihat ada beberapa sniper di berbagai gedung-gedung tinggi di sekitar itu, ya dia pasti akan terkejut dan itu menarik. Dan dia tadi secara jeli memotret headnya gitu, dan kita akan dapat gambaran. Seperti itulah kunjungan pengamanan untuk seorang presiden dan wakil presiden. Sebagai gambaran, ketika ke Merauke saja itu personil polisi dan TNI yang disiapkan itu lebih dari 2.000 personil. Ini tepatnya 2.424 personil gabungan. Ini berapa batalion ini ya? Kalau di Indonesia itu rata-rata batalion sekitar 600-an, ini 4 batalion yang melakukan pengamanan terhadap seorang Gibran itu ketika dia berkunjung ke Merauke. Belum lagi ini dari Pemda, itu kan ada aparat ada Satpol PP ya, kemudian Hansip dan macam-macam itu yang akan dilibatkan, pengamanan masyarakat lah, kemudian juga pengerahan masyarakat dan anak-anak sekolah dan lain-lain. Apa itu seimbang ya antara anggaran yang dikeluarkan negara dengan hasilnya. Anda jangan ngitungnya itu anggaran dari yang itu ditanggung oleh anggaran wakil presiden. Tapi kan pemerintah daerah setempat, pasukan daerah setempat yang dikunjungi itu kan juga mengeluarkan biaya. Kan mobilisasinya, logistiknya dan sebagainya itu harus dikeluarkan. Jadi memang sangat-sangat besar kunjungan seorang presiden, termasuk juga wakil presiden. Harusnya Gibran itu setiap kali mau melakukan kunjungan itu dipertimbangkan apa manfaatnya dan kemudian dikaitkan dengan besarnya anggaran yang dia keluarkan. Sangat-sangat mahal. Tanggapan kalian bosku, saya nantikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.